Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 9 Maret 2022 sore. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya, Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat, Tribuners. 8 jenazah korban tewas akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua diterbangkan ke daerah asalnya masing-masing pada Selasa 8 Maret 2022 kemarin. Ibo, 44 tahun, warga Kabupaten Subang, Jawa Barat, menjadi satu di antara karyawan PT Palapa Timur Telematika yang diserang KKB. Jenazahnya sudah tiba di kampung halaman dan dimakamkan pada hari ini, Rabu 9 Maret 2022. Untuk informasi lebih jelasnya dan juga bagaimana situasi pemakaman tadi akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Jabar, ada Dwiki Maulana di sana. Silakan rekan Dwiki dengan laporan Anda. Baik, Dea, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya sampaikan, Dea, bahwa kedatangan dari jenazah korban penembakan kelompok KKB di Papua tiba di kediaman rumah korban sekitar pukul 10 pagi. Salah satu korban tersebut bernama Ibo, 44 tahun, warga dari Tegal Panjang, Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Isak tangis keluarga tidak bisa diredum di saat Ibo datang bersama dengan ambulan yang yang mayatnya tersebut sudah dikemas menggunakan peti mati. Untuk kabar terbaru, Ibo sendiri dimakamkan langsung di tempat pemakaman umum Tegal Panjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dapat saya informasikan juga, Dea, bahwa Ibo ini bekerja di Papua di PTT Papua ini sendiri sudah 2 bulan lamanya. Dapat saya informasikan juga menurut dari rekan korban bahwa Ibo sempat pada waktu kejadian Rabu tanggal 2 Maret 2022 sudah akan hendak pulang ke Subang, Jawa Barat. Namun naas untuk Ibo sendiri menjadi korban sebelum pulang ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dapat saya informasikan juga dia bahwa 11 orang, menurut penuturan dari rekan Ibo, terdapat 11 orang yang pegawai yang berada di PTT. Dua diantaranya sudah pulang terlebih dahulu 2 hari sebelum kejadian. Sementara 9 menjadi korban dan 1 selamat. Dari 8 korban tersebut itu termasuk dari Ibo, warga dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sementara ya. Baik, terima kasih rekan Dwiki Maulana untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Korban kekejaman KKB yang lain bernama Eko Septiansyah, asal Johar Baru, Jakarta Pusat, juga dimakamkan pada hari ini, Rabu 9 Maret 2022. Jenazah almarhum Eko dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kawi-Kawi pagi tadi. Tangis keluarga Eko pun pecah selama prosesi pemakaman. Informasi lebih jelasnya dan juga bagaimana tadi suasana saat prosesi pemakaman korban KKB di Jakarta ini akan dilaporkan jurnalis Warta Kota ada Miftahul Munir. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Dea, saya akan menjelaskan terkait dengan kondisi pada pagi tadi di mana Eko Septiansyah, korban dari kekejaman kelompok kriminal bersenjata Papua, datang di rumah duka sekira pukul 7.30 WIB dari Bandara Soekarno-Hatta, dan kemudian korban itu langsung dibawa ke Masjid At-Taqwa yang berada di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Setelah sekira pukul 8.30 WIB, jenazah Eko Septiansyah dibawa ke TPU Kawi-Kawi yang berada dekat dengan kediamannya, dan kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju TPU tersebut.
isak tangis dari keluarga dan kerabat dari Eko Septiansyah pun tidak bisa terbendung lagi, dan mereka sempat menangis histeris juga di lokasi pemakaman. Dari pantauan juga terlihat salah satu keluarga korban tidak bisa lagi menahan air mata hingga menangis sesungguhnya. Eko sendiri jenazahnya di peti mati, dan kemudian setelah peti mati dibuka, itu jenazahnya pun dilapisi dengan plastik. Belum diketahui apa tujuannya dengan lapisan plastik itu. Nah, dari keterangan keluarga bahwa Eko ini sempat berkomunikasi pada hari Senin malam, di mana ia sempat berbicara kepada anaknya yang masih berusia 6 bulan, sehingga ia tidak menyangka kalau itu adalah menjadi komunikasi terakhir pihak keluarga dengan anaknya dan juga keluarga lainnya. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Miftahul Munir melaporkan dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Renal Tagashe Tantua yang tiba di Kota Ambon pada hari ini Rabu 9 Maret 2022. Renal dan 7 temannya sesama karyawan PT Palapa Timur Telematika diketahui tewas diserang kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Penjemputan jenazah juga dihadiri Kapolsek kawasan Bandara Patimura, Ambon, itu Jance Serhalawan, dan pihak Angkasa Pura serta keluarga. Bagaimana pantauan di sana akan dilaporkan rekan Alvin Risanto, jurnalis Tribun Ambon yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya, terima kasih rekan Dea. Ya, baik Tribuners. Jadi dari pantauan saya pagi tadi di Bandara Patimura, Kota Ambon, bahwa jenazah Renal Tagashe Tantua ini tiba di Bandara Patimura, Kota Ambon pukul 6.42 waktu Indonesia Timur menggunakan pesawat Lion Air. Pada saat jenazah tiba di bandara, isak tangis keluarga tidak terbendung. Mereka sembari memeluk peti jenazah bahwa kehilangan sosok panutan dari keluarga keluarga Renal Tantua. Dan Renal Tantua ini pada pukul 6.50 langsung jenazahnya dibawa oleh Polsek Bandara dan dikawal oleh Polsek Bandara dan juga Pamung Praja Kota Ambon langsung menuju ke Desa Riang di rumah duka yang tidak jauh dari kawasan Bandara Patimura ini. Dan pantauan saya juga di siang tadi pukul 3 waktu Indonesia Timur, di mana karangan bunga maupun warga terus berdatangan untuk melayat jenazah di Renal Tantua sendiri. Dan Renal Tantua sendiri yang merupakan korban KKB Papua ini direncanakan akan dimakamkan di samping rumahnya pada besok 10 Maret pada pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan saya tadi sempat berbicara dengan pihak keluarganya, yang ini kakak kandungnya, bahwa Renal Tantua sendiri terakhir datang di Kota Ambon itu pada bulan Desember saat merayakan Natal di Kota Ambon. Dan pada akhir Desember Renal Tantua kembali pulang ke Papua untuk bekerja di PT Telematika. Dan Renal Tantua sendiri sudah bekerja di Papua sudah selama 5 tahun. Dan seminggu setelah itu kepergian dari Renal Tantua tersebut, Renal Tantua sempat menelpon kepada kakaknya bahwa di bulan April ini dirinya akan datang ke Kota Ambon untuk menghadiri CD dari anak kakaknya tersebut. Dan namun pada bulan Maret ini tanggal 9 Maret, bahwa kedatangannya sudah tertutup kaku yang dibalut di dalam peti. Dan begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi di rumah duka juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama kakak almarhum bernama Ros Tantua. Berikut keterangan lengkapnya. Kembali pulang bulan April. Untuk anak saya sih iya, karena
Saya tahu sudah meninggal. Anak saya itu panggil dia papa. Ya. Jadi dari kecil, dari anak saya itu papanya meninggal, dia umur 2 tahun. Jadi dari umur 2 tahun itu dia panggil Renar itu papa. Sampai besar ini, sampai dia sudah usia 16 tahun. Jadi dia sering curhat semuanya untuk kita adik itu. Jadi terakhir itu dia telepon anak saya jam 7 malam. Jam 7 malam itu dia telepon, tapi anak saya ada kunjung ibadah, persiapan untuk mau sidik. Ya, dengan demikian anak saya tidak angkat telepon. Pulang ibadah baru dia bilang, mama, tadi Papa Ena telepon. Lalu Papa Ena bilang apa? Saya ibu yang angkat. Selesai itu anak tidak ada telepon lagi. Dan kita kontak, nomornya tidak aktif. Sampai dengan saat ini nomornya tidak aktif. Dia itu tiap hari tidak pernah tidak telepon. Pagi, siang, malam pasti ada telepon. Kalau tidak telepon di saya, telepon di anak saya. Kalau tidak telepon di anak saya, dia telepon di mama dan papa. Ya. Jadi mama dan papa itu sudah ada punya HP biasa, tapi dia mau juga papa dan mama itu punya HP kamera supaya dia telepon dia papa. Ya. Sudah 4 tahun ya Bu ya kerja di sana ya? Sudah 5 tahun. Oh 5 tahun. Ya, kurang lebih 5 tahun. Ini kan banyak pelaku-pelaku KB yang buat onar bunyinya, ada harapannya dari Ibu kepada pemerintah atau gimana? Harapan kepada pemerintah supaya pelaku-pelaku ini memang harus ditangkap secepatnya, hidup atau mati. Iya, pelaku-pelakunya harus ditangkap. Kita beralih ke informasi berikutnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan 30 bus listrik. Bus listrik ini akan beroperasi dalam layanan bus Transjakarta. Dengan beroperasinya bus listrik ini diharapkan emisi karbon bisa dikurangi dan masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum. Jurnalis kami tribunjakarta.com, Dionysius Arya Bima Susi sudah bergabung bersama kami dan akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Dion dengan laporan Anda. Iya, Dea. Jadi sebanyak 30 bus listrik Transjakarta resmi mengaspal di jalanan ibu kota mulai Selasa 8 Maret kemarin. Puluhan bus ini akan melayani 4 rute non-BRT, yaitu rute 1P, Senen Bundaran HI, rute 1R, Tanah Abang Terminal Senen, rute 1N, Blok M Tanah Abang, rute 6N, Ragunan Blok M. Peluncuran bus listrik pada Selasa kemarin, saat peluncuran bus listrik pada Selasa kemarin, Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa pengoperasian bus listrik ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI dalam mengatasi tantangan terkait mobilitas. Menurutnya, ada 2 tantangan yang bisa dijawab dengan kehadiran bus listrik ini. Pertama terkait polusi udara dan yang kedua ialah kemacetan. Dengan adanya bus listrik ini, diharapkan bisa mengurangi emisi kendaraan dan masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum. Anies pun menargetkan sebanyak 100 bus listrik bisa beroperasi di ibu kota hingga akhir 2022 mendatang. Di lokasi yang sama, Dirut Transjakarta Muhammad Yana Aditya menjamin 30 bus yang dioperasikan sudah lolos berbagai uji ketahanan. Ia pun menyebut bus listrik ini tak akan korslet meski kebanjiran. Dibandingkan dengan bus konvensional, ia menyebut bus listrik Transjakarta punya beragam keunggulan, seperti polusi udara yang berpotensi turun hingga 28%, hingga emisi karbon dioksida pada gas buang yang dapat berkurang hingga 50,3%. Belum lagi level efisiensi energi pada bus listrik yang mencapai 5 kali lebih tinggi dibandingkan bus diesel. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dion, dan berikut Tribuners keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait bus listrik Transjakarta ini selengkapnya. Jajaran Pemprov DKI Jakarta yang saya hormati Dirut dan seluruh jajaran Transjakarta yang saya hormati Pak Komisaris Utama Transjakarta dan seluruh jajaran komisaris, pimpinan Bakti Brothers dan seluruh jajaran, kemudian juga pimpinan PT Victor Mobility dan pimpinan Mayasari Bakti serta seluruh hadirin teman-teman media yang saya hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Hari di mana kita di Jakarta meluncurkan bis listrik dan menjadi bis listrik pertama yang digunakan oleh masyarakat umum. Kita beri apresiasi umum membangun sistem kendaraan umum yang luas dan kendaraan umumnya berbasis listrik. Jadi persoalan pengurangan emisi karbon bisa kita lakukan, di saat yang sama pengurangan jumlah kendaraan pribadi bisa dikerjakan. Itu sebabnya kita mendorongnya pada kendaraan umum berbasis listrik. Kalau hanya kendaraan berbasis listrik, maka dia membantu mengurangi polusi udara, tapi tetap ada kendaraan pribadi di jalanan, yang artinya masalah kemacetan tetap menjadi tantangan. Nah, alhamdulillah setelah melakukan uji coba yang cukup panjang, hari ini secara resmi 30 bis listrik digunakan untuk rute-rute Transjakarta, dan akhir tahun ini insya Allah akan ada 100 bis listrik yang akan beroperasi. Ini bagian dari fase piloting yang kita kerjakan. Mengapa Jakarta mengerjakan ini? Ini sejalan dengan laporan Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Surat itu satu di antaranya berisi ketentuan tidak diberlakukan lagi rapid test antigen sebagai syarat perjalanan bagi penumpang. Menindaklanjuti surat itu, Bandar Udara Rahadi Usman di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kini telah menerapkannya. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Nur Imam Satria, wartawan Tribun Pontianak yang akan melaporkan selengkapnya. Silahkan rekan Imam. Oke, Dea. Jadi Tribuners bisa saya laporkan bahwa Bandara Rahadi Usman di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sudah tidak memperlakukan lagi hasil tes negatif antigen bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri maupun penumpang. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak pihak Bandara Rahadi Usman Ketapang menerima surat edaran nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi COVID-19 dari Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Saat diwawancarai, Kepala Bandara Rahadi Usman Ketapang, Amran, mengatakan kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 8 Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Bandara Rahadi Usman Ketapang di Kalimantan Barat mulai tidak memperlakukan lagi hasil tes negatif antigen sebagai syarat perjalanan bagi penumpang. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak pihak Bandara Rahadi Usman Ketapang menerima surat edaran nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi COVID-19 dari Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Saat diwawancarai, Kepala Bandara Rahadi Usman Ketapang, Amran, mengatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku sejak 8 Maret 2022 kemarin. Namun mulai efektif pada hari ini, Rabu 9 Maret 2022. Terpisah, staf validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan
Pontianak Wilayah Kerja Ketapang Eko Hatma mengatakan syarat tersebut hanya berlaku bagi penumpang atau pelaku perjalanan dalam negeri yang telah melakukan vaksinasi minimal dosis kedua. Sedangkan penumpang bagi penumpang yang baru dosis pertama itu wajib melampirkan hasil tes negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau hasil tes antigen yang sampelnya diambil maksimal dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Sedangkan bagi penumpang yang memiliki kesehatan khusus maupun memiliki riwayat penyakit komorbid itu tetap wajib melampirkan hasil tes negatif PCR yang sampelnya diambil maksimal dalam kurun waktu 3 kali 24 jam dan hasil tes antigen hasil tes negatif antigen yang sampelnya diambil maksimal dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Selain itu, bagi yang memiliki penyakit komorbid ini wajib juga melampirkan surat keterangan dari dokter yang mana bersangkutan memang tidak bisa melakukan vaksin COVID-19. Selain itu, untuk pelaku perjalanan dalam negeri atau penumpang di bawah 6 tahun, itu wajib didampingi perjalanan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Nur Imam Satria untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Per hari ini, Rabu 9 Maret 2022, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 3 Pangkal Pinang juga tidak mewajibkan surat hasil tes antigen untuk pelaku perjalanan. Ketentuan ini berlaku setelah menerima surat edaran Satgas COVID-19 tentang penghapusan syarat tes PCR dan antigen untuk COVID-19. Ketentuan baru itu berlaku untuk penumpang jalur darat, laut, dan udara bagi yang telah menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Cici Nasyanita, wartawan dari Bangka Pos yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasya. Baik Dea, jadi saya laporkan hari ini di Bangka Belitung mulai berlaku ketentuan terbaru untuk syarat penerbangan, yakni tidak perlu melampirkan lagi negatif PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan yang sudah mengantongi vaksinasi dosis kedua. Namun tidak berlaku untuk penumpang yang baru divaksinasi dosis pertama. Kemudian pantauan hari ini di Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang sendiri, beberapa penumpang merasa ini merupakan angin segar ya, karena menjadi salah satu meringankan pelaku perjalanan dalam melakukan perjalanan. Dan juga pihak KKP sendiri melakukan pengawasan dan juga menghimbau untuk para pelaku perjalanan untuk mengisi e-hak pada H-1 sebelum keberangkatan. Pasalnya e-hak ini berfungsi untuk memberi keamanan atau melakukan tracking kepada pelaku perjalanan. Dan untuk pelaku perjalanan atau penumpang yang statusnya positif COVID diharapkan untuk tidak melakukan perjalanan selama 10 hari. Karena akan terdeteksi di aplikasi Peduli Lindungi. Dan pada hari ke-11, maka penumpang tersebut nanti hasil dari negatif akan terotomatis di aplikasi Peduli Lindungi. Dan tadi sempat juga di Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang, salah satu penumpang yang positif COVID-19 pada tanggal 3 Maret lalu, itu tidak bisa terbang karena kurangnya informasi yang diperolehnya. Pasalnya dirinya tidak mengetahui kalau antigen yang dikantonginya itu tidak berlaku karena H-7 untuk syarat penerbangan itu bisa harus menggunakan PCR seperti itu. Dan juga pihak KKP menghimbau agar masyarakat berlaku jujur ya, karena saat ini sudah ada pelonggaran dan diharapkan dengan adanya pelonggaran ini bisa dengan bijak untuk dimanfaatkan. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Nasya dan Tribuners. Berikut keterangan dari dokter di Kantor Kesehatan Pelabuhan Koordinator Wilayah Kerja Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Elfrida, selengkapnya. Itu setiap penumpang harus punya e-hak. Nah, saat e-haknya sudah berwarna hijau, maka penumpang bisa langsung check-in. Jika penumpang memiliki e-hak yang masih berwarna merah, dapat menghubungi pihak KKP. Jika e-haknya masih berwarna hitam, sebaiknya isolasi mandiri di rumah. Dok, mungkin ada imbauan untuk para penumpang yang bepergian. Oke,
Oke, untuk para penumpang dimohon kerjasamanya, tetap jaga kesehatan, prokes, dan khususnya penumpang yang akan bepergian dengan pesawat, sebaiknya isi e-hak di Peduli Lindungi, dan jika hasil rapid test antigen atau PCR-nya positif, diharapkan tidak usah ke fasilitas umum, sebaiknya isoman di rumah, karena dengan isoman di rumah kita menjaga diri kita, menjaga teman, dan juga menjaga keluarga. Kita menuju ke Papua. Pemberlakuan tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan domestik di Bandara Domine Edward Osok, Kota Sorong, Papua Barat resmi ditiadakan per hari ini Rabu 9 Maret 2022. Kebijakan tersebut dikeluarkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022 terkait perjalanan domestik. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Papua Barat, ada rekan Safwan Asari Raharusun yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan dengan laporan Anda, rekan Safwan. Baik, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Papua Barat bahwa sejak hari ini pertanggal 9 Maret 2022 pemberlakuan wajib tes PCR atau tes antigen di Bandara Domine Edward Osok telah ditiadakan, dan informasi tersebut telah disampaikan oleh Kepala Bandara Domine Edward Osok Kota Sorong sendiri, dan beliau menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022, di situ menjelaskan bahwa terkait dengan pelaku perjalanan domestik, khususnya di wilayah dalam negeri, sejak hari ini resmi tidak lagi menggunakan tes PCR dan juga tes antigen, dan perlu diketahui bahwa hingga saat ini sejumlah masyarakat yang ada di wilayah Kota Sorong sendiri masih belum mengetahui pemberlakuan surat edaran tersebut, dan beliau menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu ke depan pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan surat edaran nomor 21 tahun 2022 itu sendiri. Dan kedepannya terkait dengan peraturan lebih teknis, beliau juga menyampaikan bahwa untuk pelaku perjalanan yang masih vaksin dosis 1 memang masih wajib menggunakan tes antigen atau tes PCR, sementara untuk yang sudah vaksin dosis 2 dan juga dosis 3 langsung dilakukan pengecekan di area pintu keberangkatan dan bisa langsung masuk untuk melakukan perjalanan ke luar daerah, begitu. Ya. Baik, terima kasih rekan Safwan Asari untuk laporan Anda dari Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Pihak Kelurahan Bontang Baru bersama Polres Bontang menerapkan cara berbeda dalam menjaring masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi COVID-19. Kali ini pola yang diterapkan yakni dengan memberikan kemudahan mendapat minyak goreng murah. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan wartawan Tribun Kaltim, ada rekan Ismail Usman di sana. Silakan rekan Ismail. Ya, terima kasih rekan Dea dari Bontang melaporkan kegiatan vaksinasi di Bontang sudah mulai dilakukan secara perdana untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan distribusi minyak goreng. Siasat ini sengaja dilakukan pihak Kelurahan Bontang Baru sebab melihat tren partisipasi masyarakat ikut vaksin nyaris 2 bulan terakhir ini sangat turun. Bahkan angka yang sebelumnya 86% dari penerima 150 orang saat ini masih berjalan di tempat, tidak ada penambahan sama sekali karena masyarakat, sisa-sisa dari masyarakat yang divaksin kebanyakan takut divaksin, sehingga
dari kondisi kelangkaan minyak yang belakangan terjadi dimanfaatkan oleh pihak tim Satgas atau tim vaksinasi. Bahkan kegiatan ini juga perdana dilakukan kelurahan. Sebelumnya memang pemerintah Kota Bontang bersama PT IUP juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan minyak, namun di setiap kelurahan dengan jatah 8 ton per kelurahan secara bergilir. Namun ini merupakan kelurahan yang ke-5, namun hanya di Kelurahan Bontang Baru yang menerapkan skema pemberian vaksin dengan memberikan minyak goreng dengan vaksin. Namun skema ini juga dinilai efektif sehingga kelurahan-kelurahan lainnya juga mulai mengikuti skema ini. Mungkin cukup ya. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman melaporkan dari Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya dari Sulawesi Barat. Puluhan massa aksi tergabung dalam aliansi Tubentu Muane Mamuju atau perempuan dan laki-laki melakukan aksi bisu. Aksi bisu ini dilakukan sebagai bentuk kecaman terhadap maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sulawesi Barat. Massa aksi menempelkan lakban di bagian mulut dan juga dibentuk bersilang. Informasi lebih detailnya dan juga pantauan saat aksi ini berlangsung akan dilaporkan jurnalis Tribun Sulbar, rekan Abdul Rahman. Silakan rekan Rahman dengan laporan Anda. Ya baik, dia di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan laporkan terkait aksi yang dilakukan oleh aliansi Tubaine Tomuane di Kabupaten Mamuju atau yang biasa kita sebut perempuan dan laki-laki, di mana aksi ini dilakukan sebagai bentuk kecaman terhadap maraknya aksi kekerasan seksual yang ada di Sulawesi Barat, yang juga aksi ini dilakukan sebagai peringatan Hari Perempuan Internasional. Dari pantauan kami di lapangan bahwa sejumlah massa aksi ini melakukan aksi bisu dengan berjalan kaki atau long march mengelilingi kota Mamuju. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahman untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Personel gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya menggerebek sarang narkoba di Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menyasar para pelaku penyalahgunaan narkoba yang menjadikan Kampung Bahari menjadi tempat penyimpanan barang hingga melakukan transaksi. Dalam penggerebekan kali ini, aparat gabungan mengamankan puluhan orang. Informasi lebih detailnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, ada rekan Fandi Permana yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Fandi. Ya, selamat sore Tribuners dan juga Dea di studio. Baru tadi pagi sekitar pukul 5 subuh tadi dilakukan penggerebekan di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggerebekan ini dilakukan oleh aparat gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara yang di-backup oleh Polres Metro Jakarta Utara, melakukan penggerebekan di Kampung Bahari yang terkenal dengan sarang narkoba dan juga kerap dijadikan transaksi peredaran narkoba dan juga kejahatan jalanan lainnya. Dan hasil penggerebekan tadi yang dilakukan oleh sebanyak 700 petugas gabungan, disita sebanyak 1.500 butir pil ekstasi, kemudian juga ada narkoba jenis sabu-sabu seberat 35 kg, dan juga ada sejumlah uang tunai yang berhasil diamankan, yaitu sebesar 35 juta, dan ada juga senjata tajam, bahkan ada kamera CCTV yang kerap digunakan oleh warga Kampung Bahari ini untuk memantau pergerakan ataupun mengamankan titik-titik lokasi yang kerap dijadikan tempat transaksi peredaran narkoba. Dan saat konferensi pers di TKP, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulpan mengatakan bahwa penggerebekan Kampung Bahari ini merupakan salah satu bentuk upaya agar mencegah
praktik peredaran narkoba terjadi di kawasan kampung tersebut. Dan polisi juga menemukan sejumlah fakta bahwa di kampung tersebut kerap menggunakan beberapa trik untuk mengelabui petugas, diantaranya memasang kamera CCTV di berbagai titik atau sudut dari gang di kampung Muara Bahari ini, yang bertujuan untuk memantau sekaligus mengawasi titik-titik yang menjadi peredaran narkoba agar jauh dari deteksi ataupun jangkauan dari pihak kepolisian. Selain itu juga terdapat kode apabila kampung tersebut sudah terdeteksi atau tercium akan digerebek oleh polisi. Biasanya para pelaku ini membunyikan mercon atau petasan sebagai alarm ataupun sebagai sinyal bagi para pelaku lain untuk segera menyembunyikan barang bukti narkoba dan juga melarikan diri dari kejaran petugas. Dan untuk mencegah ataupun agar praktik peredaran narkoba bisa hilang di Kampung Bahari, Polda Metro Jaya juga berencana untuk memugar kawasan kampung tersebut menjadi kampung tangguh bebas narkoba, yang nantinya akan ditempatkan sejumlah pos keamanan yang bertujuan untuk memantau sekaligus menjaga keamanan agar peredaran narkoba di kawasan Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara ini bisa dicegah ataupun juga diminimalisir. Dan temuan di TKP juga, polisi juga mengamankan sejumlah sepeda motor yang pada saat dilakukan pemeriksaan di bagian jok sepeda motor tersebut masih ditemukan beberapa alat hisap dan juga sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang kemudian diamankan oleh Satgas Narkoba Polres Metro Jakarta Utara. Kembali ke Lea. Baik, Tribuners, terkait pengungkapan kasus narkoba ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Kita sekarang berlokasi di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok. Kegiatan tadi pagi dimulai mulai dari subuh, penertiban dalam rangka penyalahgunaan narkotika yang marak dilakukan di tempat ini. Kekuatan pengamanan tadi pagi yang dipimpin langsung Bapak Kapolres berjumlah 700 personil, yaitu unsur gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah. Kemudian dari hasil kegiatan yang dilakukan secara mendadak tentunya didapatkan begitu banyak sekali barang bukti, diantaranya bisa saya sampaikan kita mengamankan 26 orang. Tentunya mereka ini sebagai pelaku yang nantinya juga akan ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 18 laki-laki, 8 perempuan. Kemudian barang bukti terkait narkotika yang kita amankan cukup banyak, diantaranya 350 gram sabu, 1.500 ekstasi, kemudian beberapa jenis narkoba yang lain, baik itu jenis ganja, kemudian sintetis dan sebagainya, kemudian beberapa senjata tajam, yang mana barang bukti tersebut kita gelar di sini. Juga ada uang tunai yang kita temukan sebesar 35 juta rupiah, serta berbagai peralatan komunikasi elektronik yang kita amankan di TKP. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengungkap ratusan barang haram yang diamankan di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun dari beberapa wilayah itu, satu di antaranya merupakan jaringan internasional. Temuan itu diungkap dalam rilis yang digelar di GOR Rehabilitasi BNN Lido, Bogor, Jawa Barat. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor, rekan Rahmat Hidayat yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar rilis terbuka pengungkapan kasus yang terjadi di wilayah Indonesia sekitar periode awal tahun 2022, yakni Januari hingga Februari. Dalam rilis yang digelar di GOR Rehabilitasi BNN Lido Cigombong ini, BNN Republik Indonesia mengungkap sebanyak 433 kg sabu, kemudian sekira ratusan kilogram ganja dan
dan puluhan ribu ekstasi. Ketiga barang haram ini diamankan oleh BNN-RI di di 2 wilayah yang sama, dan yang satu kemudian jaringan internasional antara Indonesia dan Malaysia. Adapun kedua wilayah itu BNN-RI berhasil mengungkapkan bersama dengan bantuan BNN provinsi di wilayah Provinsi Aceh. Kemudian untuk yang ditangkap berdasarkan jaringan internasional Indonesia-Malaysia berhasil diungkap oleh BNN-RI bersama dengan BNN provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun dalam pengembangan kasus yang berhasil diungkap oleh BNN-RI sekira periode tersebut, pihak BNN-RI sudah mengantongi dan dalam rilis itu pun disampaikan bahwa semua barang yang ditangkap ataupun berhasil diungkap oleh BNN-RI di beberapa wilayah yang tadi kami sebutkan tersebut, satu diantaranya yakni sabu dibungkus dengan menggunakan bungkus teh Cina. Untuk 2 kasus di Provinsi Aceh, BNN-RI mengatakan bahwa hampir sama untuk pengungkapan penangkapan di pelaku tersebut. Sehingga dalam pengungkapan ataupun pengagalan peredaran barang haram tersebut, BNN-RI dalam rilis yang sama pun mengatakan bahwa 10 orang ditetapkan menjadi tersangka. Untuk jaringan internasional itu sendiri, BNN-RI mengatakan bahwa penangkapan dan pengungkapan tersangka pun hampir sama dengan yang dilakukan di Provinsi Aceh. Namun untuk Provinsi Aceh ini yang paling banyak digagalkan oleh pihak BNN-RI sekira 120 kg sabu-sabu. Sehingga sehingga keseluruhan dari 10 orang tersangka tersebut, BNN Republik Indonesia pastikan mereka dikenai beberapa pasal dan terancam pidana hukuman seumur hidup. Begitu rekan Dea laporan dari kami. Baik, Tribuners terkait ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kepala BNN RI, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Berikut selengkapnya. Dan pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini untuk mendukung kegiatan penanggulangan narkotika secara komprehensif di negara yang kita cintai. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan press release saat ini, dari awal tahun 2022 hingga saat ini, secara keseluruhan, termasuk rekan-rekan bisa nanti cross check juga dengan Kepala BNNP yang hadir saat ini, yang kita melakukan pengungkapan secara bersama-sama dengan seluruh jajaran, bisa melakukan penyitaan terhadap sabu 433,35 kg, ganja 108,73 kg, ekstasi 23.673 unit. Pada kesempatan ini yang akan disampaikan adalah yang dilakukan oleh BNN Headquarter atau BNN Pusat di sini dengan barang bukti sabu atau metamfetamin seberat 121,52 kg serta tersangka sebanyak 10 orang dari 3 kasus yang berbeda. Kasus yang diungkap yang membawa pimpinan Bapak Deputi yang baru, ya ini kayak Joe Brainer di Provinsi Aceh, dan 1 kasus merupakan jaringan internasional Malaysia Indonesia diungkap di Provinsi Kalimantan Tengah. Kasus pertama dilakukan oleh petugas BNN RI di daerah Pidi Jaya, Provinsi Aceh pada hari Kamis 20 Januari 2022. Dari penyelidikan dari laporan masyarakat, petugas BNN menghentikan sebuah mobil yang sedang melintas dan melakukan penggeledahan dan dilakukan retraining dan execution. Hasilnya menemukan 100,6,31 kg sabu di dalam 100 bungkus teh Cina yang dimasukkan dalam 5 buah karung. Kita beralih ke Jawa Timur.
Pagar besi di samping Masjid Al-Munawwarah, Jalan Segara nomor 26, Kabupaten Pamekasan, Madura, dicuri 2 orang tak bertanggung jawab. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi maling itu pun viral di media sosial. Pagar yang dicuri tersebut diketahui merupakan bekas pagar Masjid Al-Munawwarah dan akan dipakai untuk pagar kantor koperasi yang sedang direhab. Informasi selengkapnya dan juga bagaimana sebenarnya kejadian ini bisa terjadi akan diinformasikan rekan Kuswanto Ferdinand, jurnalis Tribun Madura. Silakan rekan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat sore menjelang petang seluruh penonton Tribun News yang ada di seluruh Indonesia. Jadi hari ini sedang viral video pencurian pagar Masjid Al-Munawwarah yang dicuri oleh 2 pria. Jadi 2 pencuri ini mencuri Masjid Pagar Al-Munawwarah yang akan dijadikan sebagai pagar tempat kantor koperasi yang berlokasi di samping sebelah kanan Masjid Al-Munawwarah. Nah, 2 pencuri ini mencuri pagar masjid itu menggunakan mobil pickup warna hitam dan mereka mengambil pada hari Minggu sekitar pukul 3 pagi. Nah, saat itu memang dalam kondisi sepi dan CCTV masjid terpantau masih hidup. Saat ini, video tersebut tersebar di berbagai media sosial, termasuk grup-grup WhatsApp di warga Pamekasan dan juga berbagai media sosial Facebook. Nah, tadi saat saya melakukan konfirmasi langsung terhadap Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah, jadi 2 pencuri ini sudah mengembalikan pagar masjid yang sudah dicuri oleh mereka. Nah, mereka tadi juga saat mengembalikan, mereka langsung minta maaf kepada Takmir Masjid dan bersujud, lalu menangis, disaksikan oleh kedua pencuri tersebut, dan meminta maaf kepada pihak Takmir Masjid karena telah mengambil pagar masjid tersebut. Mereka meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi, dan begitu pula tadi dari pihak Takmir Masjid juga sudah memberikan kerelaan dan juga memaafkan, dan mereka tidak memilih untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ketua Takmir Masjid, kejadian pencurian ini baru pertama kali terjadi di Masjid Al-Munawwarah Pamekasan, karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini. Karena apa? Pertama, di seluruh Masjid Al-Munawwarah ini dilengkapi dengan CCTV sebanyak 16. Jadi kalau parkir motor itu kelihatan semua, baik di jalanan maupun di dalam masjid. Nah, dari pihak Takmir Masjid tadi juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mencuri benda apapun atau barang apapun yang berada di masjid. Begitu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian, dan berikut Tribuners keterangan dari Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah, Jamai Syamlan, terkait kasus pencurian ini selengkapnya. Itu terjadi kapan, Pak Yai? Terjadinya kemarin malam, tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Ya, sekitar pukul 3. Pukul 3, dini hari. Itu pagar yang dicuri pagar apa, Pak Yai? Pagarnya kan di sebelah ini ada koperasinya. Nah, koperasi itu direhab ya. Dan bekas pagarnya masjid itu. Oh, itu bekas pagar masjid? Ya, ada di luar tembok. Bukan di luar tembok. Ada di tempat koperasi itu. Dibongkar sementara karena direhab. Jadi pagar itu dikesampingkan lah dulu, ditaruh di sampingnya masjid. Berapa orang itu, Pak? Berapa orang pencuri? Kalau di CCTV ini jelasnya 2 orang. 2 orang ya. Iya. Diangkut pakai mobil, Pak ya? Kenal enggak dengan orang itu? Sebenarnya ya tadi setelah dia minta maaf. Oh, tadi berarti dua pencuri sudah minta maaf, Pak ya? Ya. Pagarnya juga dikembalikan? Ya. Oh, artinya sudah diselesaikan secara keluargaan ya? Secara keluargaan. Oh. Kasihan ya. Sama keluarganya ya. Itu kenapa alasannya, Pak, katanya yang mencuri? Warga mana, Pak? Warganya saja, jangan nama, warga. Kecamatan aja? Kecamatannya? Kecamatan Kota. Kecamatan Kota ya? Bapak, sebelumnya pagar itu akan difungsikan untuk apa? Yang untuk pagarnya itu. Koperasi itu? Oh, mau dipakai lagi ya? Oke, berapa kali Pak di area sini, masjid sini sering terjadi pencurian? Berapa kali sudah? Enggak, alhamdulillah. Oh, ini baru pertama berarti ya? Oke, siap. Walaupun sepeda motor ini dapat dikatakan tidak ada. Tidak ada ya, aman ya. Karena di sini
Dipantau CCTV ya? Ya, full. Berapa, Pak? Full. Berapa total CCTV? 16. Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap penimbunan minyak goreng sebanyak 31.000 liter. Selengkapnya sesaat lagi hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Operasi pasar murah di Kabupaten Sigi terpaksa ditunda sementara waktu. Padahal masyarakat dari berbagai desa sudah berdatangan di tempat operasi pasar dilaksanakan. Sejumlah warga pun kecewa dengan penundaan kegiatan tersebut. Saat ini kami sudah terhubung bersama wartawan Tribun Palu, ada rekan Salam yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan dengan laporan Anda, rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners sekalian. Benar sekali, operasi pasar di Kabupaten Sigi terpaksa ditunda disebabkan belum mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid Kabupaten Sigi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, Adri DM Singgi, mengatakan operasi pasar batal karena sudah mendapatkan persetujuan dari Kadis Perindak Sulawesi Tengah. Nanti jam 10 malam dihubungi Kadis Perindak Provinsi, katanya ditunda saja dulu, kata Adri. Penundaan itu juga disebabkan Kabupaten Sigi masih dalam perpanjangan PPKM level 3 hingga 14 Maret mendatang. Kabupaten Sigi sendiri katanya masih dalam perpanjangan PPKM level 3. Dan amatan kami juga, masyarakat dari berbagai desa pun sudah berdatangan di tempat operasi pasar. Sejumlah warga pun kecewa dengan ditundanya operasi pasar. Pasalnya masyarakat sudah diberikan informasi melalui toa masjid bahwa kemarin itu akan digelar operasi pasar. Masyarakat pun telah mendapatkan penjelasan dari Disperindak Sigi dengan terpaksa meninggalkan lokasi operasi pasar. Diketahui operasi pasar rencana awal itu dilakukan di 2 tempat di Kabupaten Sigi selama 2 hari. Tempat pertama itu di Gedung Ampera, Desa Panau, Kecamatan Sigi Biromaru, Selasa kemarin. Kemudian untuk lokasi kedua itu di lapangan sepak bola Desa Kota Pulu, samping kantor Bupati Kecamatan Dolo, Rabu hari ini. Dan Kadis Perindak Sigi, Adri DM Sigi menunturkan kegiatan operasi pasar akan tetap dilakukan. Ia pun meminta kepada masyarakat agar nanti saat operasi pasar tidak sampai menimbulkan kerumunan. Adri pun
bersama pihak terkait akan segera melakukan koordinasi teknis dan mekanisme operasi pasar yang bakal dilakukan tersebut. Ia mengatakan masih mencari jadwalnya kapan akan dilaksanakan operasi pasar tersebut. Kemudian juga dari Satpol PP Kabupaten Sigi juga siap mengerahkan personelnya untuk mengatur terkait teknis operasi pasar di Kabupaten Sigi. Kasatpol PP dan Damkar Sigi Muhammad Ambar Mahmud menjelaskan pihaknya sudah menurunkan sejumlah personelnya untuk mengatur pelaksanaan operasi pasar di Sigi mendatang, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan. Salam untuk laporan Anda dari Kabupaten Sigi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Utara. Sejumlah masyarakat di Tanah Tidung mengeluhkan kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Tanah Tidung. Tak hanya langka, harga minyak goreng yang dijual pun juga melambung dari harga sebelumnya. Informasi lebih detailnya akan diinformasikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, ada Risnawati yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Risna. Ya, Dea, untuk kemarin Tribun Kaltara sempat mewawancarai salah satu pedagang makanan yang ada di Tanah Tidung, yaitu Bapak Asbula. Dari Bapak Asbula itu mengatakan kalau harga minyak goreng di Tanah Tidung itu dijual dengan kisaran 30.000, terlebih lagi dalam pembelian minyak goreng itu dijatah 2 liter per orang. Dia juga menyampaikan kebutuhan minyak goreng di warungnya itu sangat besar, yakni sampai 5 liter dalam sehari, sehingga dengan batasan pembelian 2 liter per orang ini tentu tidak mencukupi untuk penggorengannya, seperti itu. Kemudian juga dari Kepala Dinas Perdagangan Tanah Tidung, Bapak Hardani Yusri mengatakan untuk kelangkaan minyak goreng ini tidak hanya terjadi di Tanah Tidung, namun juga secara nasional. Sementara untuk pihaknya sendiri tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan juga distributor-distributor yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Perdagangan yang ada di Kaltara. Untuk pembagian di toko-toko yang ada di Tanah Tidung sendiri, Pak Hardani mengatakan bahwa pembagian stok itu tergantung berapa jumlah yang akan diberikan oleh distributor ke toko-toko yang ada di Tanah Tidung. Sementara itu juga tadi sore di salah satu toko Tanah Tidung itu sempat terjadi antrian di tokonya, yang mana warga berdatangan untuk mencari minyak goreng yang baru saja tiba di tempatnya. Dalam antrian itu juga dalam pembagiannya juga itu dijatah 1 geleng per orang, seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu pedagang makanan di Tanah Tidung, Asbullah. Berikut informasi lengkapnya. Ini misalnya kalau barang itu ada sih nggak apa-apa. Ini kita berputar ke sana kemari mencarinya. Nah, mencari sampai ke daerah sesayap itu kan lingkarannya KTT itu. Sana pun langka, apalagi sana bagian bagian pelosok. Nah, di sini pun rata-rata kami pernah datangi setiap toko itu. Rata-rata sudah tidak ada dijual yang per kilonya itu kita dihargai 30 per 1 liternya. Per 1 liter. Nah, sedangkan itu dikasih jatah. Dikasih jatah 1 orang dikasih jatah 2 kilogram. 2 kilo. 2 liter. 2 liter. 2 liter. Tapi kalau untuk di warung Bapak sendiri itu membutuhkan berapa liter? Jadi kami begini, teman-teman kami yang karyawan ini mau tidak mau juga kami suruh ke sana gantian, misalnya sebagai anunya. Tapi kita tidak dikasih. Rencana kan kita mau beli sampai 4 literan, 4 kiloan kan, 4 literan. Tapi tidak dikasih, harus 1 orang dikasih jatah 2 kilo.
Polda Kalimantan Selatan membongkar gudang penimbunan minyak goreng kemasan di Desa Tatal Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Sebanyak ribuan kemasan dengan total 31.000 lebih liter minyak goreng kemasan berbagai merek ditemukan di gudang tersebut. Pemilik puluhan ribu liter minyak goreng yang saat ini disita kepolisian kini tengah menjalani pemeriksaan. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Maudodi, wartawan Banjarmasin Post yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan Ahmad. Baik, selamat sore, Dea. Dapat kami jelaskan di penimbunan salah satu bahan pokok penting yaitu minyak goreng yang diungkap oleh kepolisian ini, lebih tepatnya diungkap oleh Subdit 1 Didaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022. Ini menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sasto, diduga minyak goreng tersebut ditimbun dengan modusnya itu pelaku menimbun barang berupa minyak goreng untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Total ini ada 7 macam merek minyak goreng yang disita, yang totalnya ini mencapai 31.000 liter lebih yang telah diamankan oleh polisi. Kabid Humas Polda Kalsel ini menambahkan jika pelaku ini terbukti melakukan penimbunan maka akan disangkakan sejumlah pasal pidana yaitu pasal 107 junto pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Selain itu juga pasal 11 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, di mana ancaman pidananya paling lama itu penjara 5 tahun dan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Ahmad Maudodi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Masih sulitnya warga mencari minyak goreng dirasakan juga di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga pun terus memadati setiap operasi pasar murah minyak goreng yang ada, seperti yang berlangsung di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang. Lebar ramai dipadati warga pada hari ini Rabu 9 Maret 2022. Saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Sumsel, Sri Hidayatun, yang akan memberikan informasi lebih detailnya. Silakan rekan Sri dengan laporan Anda. Iya, Dea, dapat kami laporkan masih sulitnya warga Kota Palembang mencari minyak goreng ini juga dirasakan di masyarakat Kota Palembang. Saat ini setelah hampir 2 minggu pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan distributor menggelar pasar murah ini, selalu ramai dipadati warga, terutama ibu-ibu. Dan seperti yang hari ini terjadi juga ada operasi pasar minyak goreng yang terjadi di Kelurahan Srijaya, bertempat di kantor kelurah. Ini dipadati ibu-ibu yang sebagian besar untuk mengantri untuk mendapatkan minyak goreng walaupun hanya 2 liter. Nah, dalam operasi pasar ini bekerja sama dengan Bulog dan pemerintah setempat memberikan dengan cara yaitu membelinya dengan cara membawa KTP atau KK. Ini dimaksudkan agar warga tidak membeli berlebihan dan hanya dibatasi 2 liter saja. Nah, dari pantauan tadi di lapangan, maksud kami, ibu-ibu ini memang merasakan keluhan akibat minyak goreng yang cukup sulit dicari saat ini. Apalagi mencari di warung, di pasar juga sudah sangat sulit, walaupun ada dengan harganya sudah sangat tinggi. Karena itu pemerintah Kota Palembang juga berencana tadi dan wakil wali kota yang datang langsung meninjau memastikan agar pelaksanaan operasi pasar murah minyak goreng ini nantinya akan dilakukan hingga menjelang bulan puasa nanti atau sampai dengan membaiknya keadaan minyak goreng bisa didapatkan kembali seperti semula oleh warga Kota Palembang. Dan juga pemerintah Kota Palembang terus berupaya melakukan sidak-sidak kepada tempat produsen dan tempat minimarket untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan. Namun berdasarkan hasil wawancara juga setelah dilakukan 2 tempat gudang, maksud kami tempat distributor minyak goreng yang ada di Kota Palembang ini tidak ada terjadi penimbunan, ya. Sehingga memang pemerintah Kota Palembang terus berupaya melakukan antisipasi dan melakukan berbagai cara untuk melakukan
kelangkaan minyak goreng ini agar masyarakat tetap bisa mendapatkan minyak goreng di tengah sulitnya minyak goreng ini. Ya. Baik, Tribuners, tadi di lokasi Pasar Murah juga Wakil Wali Kota Palembang, Fitriani Agustinda, sudah memberikan keterangannya. Berikut liputan lengkapnya. Dengan kecamatan, ala-ala lebar, Pak Camat, dan seluruh jajaran dinas terkait, kita dibantu ada operasi pasar dari Bulog berupa beras dan juga minyak ya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kita sudah melalui seleksi KTP ya. Dan juga untuk pengena tadi ada tinta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai beberapa hari ke depan menjelang Kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Perkumpulan Perempuan Arfak Papua Barat menggelar aksi solidaritas untuk menolak perlakuan rasisme di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Aksi tolak rasisme ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada Selasa 8 Maret 2022 kemarin. Reporter kami dari Tribun Papua Barat, Sahwan Asarir Harusun, saat ini sudah bergabung bersama kami dan akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan rekan Sahwan. Ya, baik Tribuners dan juga Dea, selamat malam. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, bahwa terkait dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2022 kemarin, Perempuan Arfak pada kesempatan tersebut langsung melakukan aksi tolak rasisme yang bertempat di perempatan Lampu Merah Haji Bau, Kabupaten Manokwari. Pada aksi tolak rasisme tersebut, para perempuan Arfak yang mana diketuai oleh dikomandai langsung oleh Ketua Perkumpulan Perempuan Arfak Provinsi Papua Barat langsung melakukan aksi pembagian bunga mawar sebagai bentuk penolakan terhadap aksi rasisme yang dilaksanakan akhir-akhir ini di medsos dan juga di kehidupan bermasyarakat dan lainnya. Dan pada kesempatan tersebut masa juga sempat melaksanakan orasi terkait dengan penolakan terhadap rasisme yang berlangsung di tanah Papua, sebab rasisme tersebut bukan merupakan budaya orang Papua. Dan pada kesempatan tersebut juga mereka menjelaskan bahwa kalau misalkan terkait dengan budaya Papua itu sebenarnya adalah budaya cinta kasih, saling tolong menolong dan juga hidup rukun dan damai di atas tanah Papua. Sementara untuk budaya rasisme sendiri bukan merupakan budaya orang asli Papua. Dan pada saat kesempatan tersebut terpantau selama aksi berlangsung di perempatan Jalan Trikorawosi, ada sejumlah anggota lantas yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi tersebut. Begitu. Ya. Baik. Tribuners, terkait aksi ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Perkumpulan Perempuan Arfak Papua Barat, Sarce Meidotga. Berikut informasi lengkapnya. Kita hari ini melakukan aksi bagi-bagi bunga untuk semua warga yang ada di Tanah Arfak, Manokwari. Itu tanda cinta kasih kami ingin perdamaian, kami ingin semua yang ada di Manokwari ini hidup dalam damai. Kami tolak rasis, kami tolak pertikaian, kami tolak pertengkaran. Kami ingin perdamaian, kami ingin semua yang ada di sini hidup damai supaya bisa membangun negeri kami, negeri Arfak ini dengan baik. Iya, jadi hari ini bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia. Kami Perempuan Arfak mengadakan kegiatan bagi-bagi bunga. Itu menandakan kami peduli terkait dengan hal-hal yang beberapa waktu terjadi tentang rasis. Iya, karena itu ditujukan kepada mama-mama kami khususnya kami Perempuan Arfak,
Sehingga di hari ini kami buat kegiatan ini menandakan bahwa kami perempuan Arba, kami tolak rasis. Kami tidak ingin hal itu terjadi di tanah kami ini. Dan kami ingin ada perdamaian. Jadi kami undang semua perempuan. Kayak undangan kami via telepon dengan WA. Kami tidak sempat undangan, tapi mereka hadir juga. Iya, untuk ada bersama-sama dengan kami membagikan bunga tanda cinta kasih kami ingin perdamaian di negeri ini. Ini kan rasis bukan budaya Papua. Ya, rasis apa yang menjadi harapan untuk masyarakat? Iya, rasis itu bukan budaya Papua. Jadi harapan kami saling bergandengan tangan, perempuan-perempuan Papua maupun non Papua yang ada di wilayah Manokwari, di Tanah Arbak ini, kami saling bergandengan tangan untuk membangun negeri kami, negeri Arbak ini, supaya kita hidup dalam kedamaian. Nah, kalau kita hidup dalam kedamaian, kita membuat sesuatu juga bebas. Kalau ada pertikaian ataupun ada pembicaraan-pembicaraan yang menimbulkan konflik, pasti kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi kami inginkan ada perdamaian di negeri kami. Kabar berikutnya datang dari Kepulauan Riau. Memperingati Hari Perempuan Internasional, kaum buruh perempuan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam. Ada 9 petisi yang disampaikan dalam aksi ini. Dan reporter kami dari Tribun Batam, rekan Roma Uli Sianturi akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Dea. Seperti biasa, setiap tahunnya sejumlah buruh perempuan menggelar aksi unjuk rasa di saat memperingati Hari Perempuan Internasional di Kota Batam. Nah, kali ini aksi unjuk rasanya berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana sejumlah buruh perempuan juga memberikan bunga kepada polisi wanita atau polwan yang sedang berjaga di depan gerbang DPRD Kota Batam. Nah, di saat pemberian bunga ini 10 perwakilan buruh perempuan juga disambut langsung oleh anggota dewan yang perempuan untuk menyampaikan aspirasinya, di mana aspirasi tersebut tertuang di dalam 9 petisi yang akan disampaikan. Nah, adapun 9 petisi tersebut, yang pertama adalah batalkan Omnibus Law pasca putusan MK, yang kedua sahkan RUU PRT, yang ketiga sahkan TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual, yang keempat Convention ILO 183 tentang maternitas, yang kelima Convention ILO 190 tentang kekerasan pelecehan di dunia kerja, yang keenam ruang politik untuk perempuan, yang ketujuh minta Gubernur Kepri untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung, yang ke-8 batalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang JHT, yang ke-9 diskriminasi pekerja perempuan. Juga disambut hangat oleh sejumlah anggota Dewan Perempuan yang ada di saat itu. Begitu rekan Dea. Kepulauan Riau, Kota Batam melaporkan, sekian dan terima kasih. Baik, Tribuners, berikut ada keterangan juga dari Konsulat Cabang Bidang Perempuan FSPMI Batam, Rista. Liputan lengkapnya kami tampilkan. Kita bekerja di sini agar meminta kepada pemerintah untuk lebih peduli dengan kita kaum perempuan, karena diskriminasi, intimidasi itu masih ada dalam dunia pekerjaan gitu. Jadi kita sebagai kaum perempuan ini minta diperhatikan gitu, dimana intimidasi, pelecehan seksual itu sering terjadi gitu. Jadi kita minta supaya pemerintah lebih peka, lebih peduli, dan untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang PRT dan pelecehan seksual di dunia pekerja gitu. Terima kasih Pak. Seperti apa Kak keseharian atau mungkin suka dukanya, bisa diceritakan pengalamannya sebagai buruh perempuan gitu Kak? Suka duka maksudnya yang gimana itu? Maksudnya kayak pengalaman ya dalam dunia pekerjaan. Kalau kita dalam dunia pekerjaan tuh gimana ya? Karena kita dalam perusahaan itu karena terikat dengan serikat pekerja, jadi untuk saat ini yang kami rasakan itu tidak ada, tapi di perusahaan-perusahaan lain kebanyakan itu terjadinya ibaratnya seperti gini. Ini perempuan nih hamil nih, setelah hamil ketahuan dia difiniskan gitu. Nah di situ kan seharusnya pemerintah tuh lebih peduli gitu, bahwa itu memang haknya perlu diperjuangkan gitu. Jadi jangan ada lagi diskriminasi, intimidasi
terhadap perempuan gitu. Saja bisa siap-siap. Penggalangan dana bagi warga terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat terus diselenggarakan dengan berbagai kalangan. Bermacam-macam cara dan metode juga dilakukan, seperti yang umum ditemui yaitu pengumpulan sumbangan di pinggir dan perempatan jalan menggunakan kardus minuman. Reporter kami dari Tribun Padang, Fuadi Zikri akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Fuadi dengan laporan Anda. Baik, selamat sore rekan Dea. Dapat disampaikan di Kota Bukit Tinggi pasca gempa 6,1 yang mengguncang Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat pada Jumat lalu, hingga saat ini masih banyak sejumlah kalangan yang melakukan penggalangan dana atau bantuan untuk warga yang terdampak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Ada salah satu cara unik yang dilakukan oleh kalangan di Kota Bukit Tinggi dalam pengumpulan dana, yaitu dengan cara melakukan pangkas dengan bayar seikhlasnya. Nah, aksi ini dilakukan oleh sekumpulan tukang pangkas dan barbershop di Kota Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Nah, aksi ini digelar pada hari Senin kemarin hingga hari Selasa kemarin selama 2 hari, dan mereka berhasil mengumpulkan uang berjuta-juta untuk bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Adapun caranya mereka melakukan aksi pangkas di lapangan kantin Kota Bukit Tinggi dengan metode bayar seikhlasnya. Alhasil, aksi ini pun dikerumuni oleh warga dan para pemuda untuk memangkas rambutnya sekaligus untuk beramal bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi ini. Perlu diketahui, Tribuners semua, gempa ini mengguncang pada Jumat lalu dengan kekuatan 6,1 dan 5,2 magnitudo. 5,2 ini mengguncang pertama kali pada pukul 08.35 waktu Indonesia bagian Barat, dan yang kedua kali berselang 4 menit setelahnya sekitar pukul 08 lewat 39 waktu Indonesia bagian Barat dengan kekuatan magnitudo 6,1. Setidaknya ada ratusan rumah warga yang roboh akibat guncangan gempa dan memaksa belasan ribu masyarakat untuk mengungsi. Akibat gempa ini juga menelan korban jiwa sebanyak 19 orang, sebanyak 10 diantaranya merupakan warga Kabupaten Pasaman dan 9 orang diantaranya merupakan Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu juga ada 4 orang lainnya yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini belum ditemukan. Selain itu, hingga saat ini penanganan dampak darurat bencana masih terus dilakukan dan sejumlah bantuan dari berbagai kalangan masih terus mengalir ke kedua kabupaten ini, termasuk penggalangan dana dari berbagai pihak seperti tukang pangkas ini. Demikian Dea dapat disampaikan di Kota Bukit Tinggi. Baik, terima kasih rekan Fuadi Zikri untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama koordinator aksi Peter selengkapnya. Untuk menggalang dana. Untuk penggalangan dana ini kita spontan aja kemarin Bang, dari adik-adik kita, Rian sama Yogi sama Imam, terus dikabari ke kita langsung yes aja, bergerak dengan waktu 3 hari ya. 3 hari kita langsung jalan gitu Bang. Ini kita udah berapa hari Bang, atau berapa hari rencananya untuk ini? Untuk harinya kita ambil 2 hari aja Bang, tanggal 7 sama tanggal 8 Maret, hari Senin dan hari Selasa. Sekarang hari Selasa, berarti hari inilah kita last untuk syukur bayar seikhlasnya. Target kita ini apa Bang? Target kita untuk membantu saudara kita yang di Pasaman itu Bang, di Malampa sama KJ itulah Bang, yang mana yang membutuhkan, yang terdampak bencana gempa kemarin. Terdampak yang ada di Pasaman lah gitu Bang. Hingga hari ini Bang, berdasarkan catatan kita sudah berapa orang yang mangkas di tempat kita ini Bang? Yang untuk hari ini apa yang gabung sama yang kemarin? Sama yang hari kemarin kita sudah ada mungkin dalam 50-an orang, ada lebih ya. Tapi total dana yang kita dapat semalam ada 1.205.000 ya. Yang untuk hari Senin. Yang hari ini kita belum bisa ngitung karena nanti sore lah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari hanya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.